Selamat pagi semuanya, dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan singkat kita beberapa minggu yang lalu. Terakhir kali saya memberikan renungan singkat yang bertemakan, kalau saya tidak salah ya, bertemakan kemurtadan. Sebenarnya kalau dijabarkan kata murtad itu luas maknanya. Tidak hanya sebatas meragukan kekuatan Tuhan, tidak hanya sebatas mendewakan apa yang kita punya, menuhankan materi, menganggap kekuatan manusia lebih menjanjikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu poin yang diterima Musa di Gunung Sinai, yang ditulis dalam kedua loh batu yang diberikan langsung oleh Allah kepada Musa. Yaitu perintah Allah yang pertama, di mana di dalam perintah Allah yang pertama itu disebutkan, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Sering kita mendengar syair lagu yang bertemakan cinta, dan lagu itu ditujukan untuk kekasihnya atau mantan kekasihnya. Di mana ada sebuah lagu yang penggalan liriknya begini. Saya tidak tahu menyanyikannya ya, karena saya lupa. Intinya saya ingat liriknya saja. Kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Berarti dia memposisikan kekasihnya itu sebagai Tuhannya. Saya pikir itu agak keluar tema ya. Oke, bacaan pada kali ini diambil dari surat Nabi Yeremia. Surat Nabi Yeremia pasal 6 ayat 1
sampai ayat 72. Yeremia 6:1-7-2. Inti dari bacaan itu dari ke-72 pasal, ke-72 ayat yang ada di surat Nabi Yeremia ini. Ada 72 pasal, 72 ayat. Intinya adalah pemujaan berhala, memuja berhala. Ini sangat bertentangan dengan perintah Allah yang pertama. Di sana disebutkan mereka membuat patung, disalut dengan emas dan perak, dihiasi dengan mahkota emas, dikenakan pakaian yang indah, kemudian mereka menyembah patung itu dan menganggap itu adalah Allah mereka. Di sini saya tidak menjudge keyakinan siapapun, keyakinan apapun. Ini memang jelas-jelas tertulis di sana seperti itu. Buatan tangan manusia sendiri, disembah oleh mereka sendiri. Segala sesuatu yang dibikin oleh manusia, kemudian disembah oleh manusia, sebenarnya kalau mau dijabarkan lebih luas, konsepnya tidak hanya menyembah patung seperti yang tertera di surat Nabi Yeremia ini pasal 6 ini. Paham-paham yang kita anut yang secara tidak langsung mempengaruhi tindakan kita sehari-hari, yang menjadi prinsip pribadi hidup kita, yang tidak berdasarkan nilai-nilai kebenaran, itu sebenarnya termasuk memuja berhala. Istilah sederhananya menduakan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak apa-apanya, tidak bisa mempengaruhi, tidak berpengaruh sama sekali untuk memberi berkat anugerah, untuk memenuhi apa yang kita perlukan. Meragukan Tuhan saja sudah termasuk memuja berhala. Tidak hanya sebatas menyembah patung, di mana ada ketiga paham dewasa ini yang suka tidak suka saya harus sebutkan, meskipun kita tinggal di negara yang konon katanya Pancasilais, di mana salah satu silanya ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan yang satu, meskipun punya 6 agama yang diakui, tapi Tuhan tetap satu. Saya tidak tahu paham apa yang dianut di negara ini. Intinya yang saya tahu dasar negara kita itu Pancasila. Di mana di luar sana
di luar Indonesia ada beraneka ragam paham dalam kehidupan bernegara, kehidupan berpolitik, kehidupan sehari-hari. Saya mau menyebutkan 3 saja yang saya pahami. Yang pertama, materialisme. Sederhananya materialisme itu segala sesuatu diukur dengan materi, kebendaan. Ini berarti kalau ini menghasilkan sesuatu yang bisa saya miliki, ini baru bernilai. Kalau ini bermanfaat, bisa memberi sesuatu yang berwujud, yang bisa saya jamah, bisa saya sentuh, bisa saya miliki, bisa saya nikmati, cicipi. Tapi kalau tidak, itu sesuatu yang tidak berarti, tidak bernilai, tidak berguna. Jangan dilakukan, sia-sia, buang-buang waktu saja. Contoh, taat beribadah, rajin membaca Alkitab, rutin berdoa. Tapi secara ekonomi tidak punya apa-apa. Apa gunanya? Kan buang-buang waktu. Mending waktu yang dipakai untuk beribadah, berdoa, baca Alkitab itu dipakai untuk kerja. Malah mendatangkan sesuatu yang bisa kita sentuh, kita miliki, kita lihat, kita cicipi, kita nikmati. Itu paham materialisme. Yang kedua, paham hedonisme. Mengutamakan keduniawian semata. Kalau saya tidak salah, istilah lainnya itu sekularisme. Sekular itu kan keduniawian. Di mana intinya yang terutama itu bukan yang terutama ya. Mereka memang sama sekali tidak menganggap bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Ya setelah jasad habis ya sudah, kehidupan stop sampai di situ. Itu dia paham sekularisme atau hedonisme. Jadi tidak meyakini bahwa setelah jasad ini tiada, nanti akan jiwa atau roh akan kemana, selama hidup di dunia akan dia dituntut di mana. Tidak ada kehidupan di dunia habis, ya habislah sudah gitu. Tapi saya pikir lebih berbahagia orang yang menganut paham ini ya. Karena mereka tidak perlu khawatir akan hari sesudah mereka meninggal. Asal itu membuat bahagia, membuat happy, lakukan. Paham yang ketiga adalah paham konsumerisme. Identik dengan konsumsi, memakai, konsumen. Sisi negatif dari paham konsumerisme ini,
pemubaziran. Memakai segala sesuatu dengan melebihi batas kewajaran, sehingga terjadi pemubaziran. Sesuatu yang tidak terlalu penting diambil, digunakan, dipakai. Padahal itu pemubaziran. Untuk apa kan? Mending ambil dalam batas yang cukup. Ini identik dengan dari sisi ekonomi ya. Paham ini menurut saya tidak terlalu penting lah untuk dibahas, karena itu menyangkut kemampuan ekonomi setiap orang. Ya suka-suka dia lah, mau dia beli apa, pakai apa, asalkan tidak merugikan orang lain. Yang mau saya tekankan di sini paham hedonisme dan materialisme. Mari kita buka Yakobus pasal 4 ayat 4. Di sana disebutkan Yakobus 4:4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bersahabat dengan dunia, apa maksudnya? Salah satunya itu tadi, kalau kita menganut paham yang kedua yang tadi saya sebutkan di pertama, mengukur segala sesuatu berdasarkan materi, mengutamakan kehidupan keduniawian semata, itu artinya kita adalah bagian dari sahabat dunia ini. Tidak perlu lagi kita memikirkan yang mana yang benar, yang mana yang salah, tidak perlu. Toh kita hanya sebatas setelah kehidupan di dunia selesai, ya sudah selesai. Paling yang kita pikirkan bertentangan atau tidak dengan undang-undang, karena kita kalau bertentangan otomatis kan kita dapat sanksi, ditindak, dihukum, dipenjara dan sebagainya. Tapi nilai-nilai lain yang bersifat kebenaran dari sisi agama, nilai sosial dan sebagainya itu tidak terlalu penting. Untuk apa juga kita berlaku sopan sama orang, memikirkan apa kata hati? Nilai susila itu kan sumbernya kata hati. Masa bodoh kan? Kan tidak ada tuntutan di akhirat, tidak ada secara materi, tidak ada gunanya juga. Emang kalau kamu sopan kamu dapat apa gitu? Rekening kamu nambah gitu? Atau kalau kamu ikutin kata hati, kalau dia bilang salah kamu nurutin, kamu langsung dapat piala gitu? Kan tidak.
Itu kalau menurut paham materialisme dan hedonisme. Oke, terkait ini saya jadi teringat kedua pasal di kitab Amsal. Pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 ayat 4. Saya rangkum menjadi satu saja ya, meskipun tidak boleh, karena mirip, cuma dua dua kata saja. Perbedaannya begini, kalau di pasal 10 ayat 2, kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kalau di Amsal 11 ayat 4 disebutkan kebenaran melepaskan orang dari maut. Hanya perbedaannya di situ, kata melepaskan dan menyelamatkan. Intinya sama. Kalau membahas kebenaran ini luas, tidak akan selesai-selesai. Saya batasi mungkin sampai di situ saja, atau saya tambahkan sedikit. Kita, terutama dewasa ini, mengenal dua sudut pandang kebenaran, dari kebenaran mutlak atau kebenaran objektif dan kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif itu sifatnya relatif karena berdasarkan pada siapa orang yang mengatakan itu benar, berdasarkan persepsi pribadi. Kalau kebenaran mutlak ini ya salah satunya ya firman Tuhan, undang-undang, konstitusi negara, nilai dan norma sosial. Itu kan mutlak, tidak bisa dipertentangkan lagi karena memang sudah benar. Kalau kebenaran relatif atau kebenaran subjektif ini ya sudah, saya kan meyakininya seperti ini, toh juga tidak merugikan orang lain, yang menjalaninya juga saya. Untuk apa kamu banyak komentar gitu? Lebih cenderung kepada keyakinan pribadi ya. Termasuklah di dalamnya filsafat, pandangan hidup, prinsip. Kita tidak bisa menyalahkan prinsip orang, karena itu nilai kebenaran bagi dia, nilai kebenaran subjektif untuk dia. Toh kalau kita menyalahkan hidup dia, memangnya kita bisa membiayai hidup dia, karena kita memaksakan prinsip kita untuk dia, sementara dia tidak bisa melakukannya. Kita kalau mau mengatur hidup orang itu kan kita harus siap secara finansial, secara fisik, mental untuk membiayai supaya hidup dia terus berlanjut. Tidak ada alasan kita untuk menyalahkan prinsip orang. Itu sudah nilai kebenaran subjektif bagi dia. Kita juga punya hal semacam itu. Maka di dalam sila keempat di sana secara tersirat digambarkan kita untuk menghargai perbedaan.
Sebab adanya perbedaan yang begitu beragam, beraneka ragam di Indonesia inilah makanya terlahirlah sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Apa itu hikmat? Hikmat itu pemikiran yang bagaimana? Hikmat itu baru terlihat ketika pemikiran itu diucapkan melalui kata-kata. Jadi hikmat itu bagian dari pikiran, dan hikmat itu baru kelihatan ketika diluahkan melalui kata-kata. Hikmat itu ya secara etimologinya artinya pemikiran dalam argumentasi yang sehat dan bermutu tinggi. Jadi ketika orang ngobrol dengan nada ele-elean, itu tidak ada hikmat. Argumentasinya aja tidak sehat, tidak masuk akal, apalagi mutunya. Tidak ada hikmat di situ. Tapi ketika seseorang menyampaikan khutbah, orasi, di situ ada hikmat di situ. Karena kalau dinilai dari sisi masuk akal atau tidak masuk akal, itu relatif banyak masuk akalnya. Karena berkhutbah pasti ada dasarnya. Begitu juga dengan orasi atau pidato. Kan tidak mungkin orang berpidato melantur antara banyak yang mendengar dalam situasi yang resmi pula. Nah, di situ ada hikmat. Jadi hikmat itu bagian dari pemikiran, dan hikmat itu baru kelihatan ketika diucapkan, ketika orang berbicara. Kok sampai lari ke sini ya? Oke, tentang menghargai perbedaan tadi ya. Di dalam sila keempat disebutkan kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Hikmat, kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya dalam permusyawaratan perwakilan itu sebab begitu banyak, begitu luas daerah negara Indonesia ini dengan berbagai kebutuhan, dengan berbagai bahasa istilah politiknya aspirasi atau kehendak. Makanya perlu orang yang mewakili dari kelompok-kelompok itu. Kan tidak mungkin semua orang yang ada di Indonesia ini menjadi pemimpin. Nanti siapa yang menggaji, bagaimana rapatnya, kapan selesainya, karena semuanya akan menyampaikan aspirasi. Undang-undangnya juga nanti bisa-bisa satu gudang bukunya kalau dibukukan. Makanya disampaikan melalui utusan yang duduk di partai politik. Makanya ketika kita memilih siapa yang menjadi caleg, itu harus benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang, karena dialah yang akan menjadi malaikat kita dalam konteks kenegaraan ya. Malaikat itu kan orang yang hadir ketika kita dalam keadaan butuh pertolongan. Jangan asal-asal pilih. Jangan karena dia punya hotel berbintang
di sana sini, karena dia anaknya si bapak ini, tapi benar-benar berdasarkan prestasi pribadi dia, berdasarkan akhlak dia, gitu. Luar biasa sekali ya, kita hidup di negara yang beraneka ragam, baik itu suku, agama, dan lain-lain, termasuk beraneka ragam pemikiran. Dalam satu keluarga aja tidak mungkin sama, sekalipun dia anak kembar. Maka di lambang negara kita itu yang dicengkeram oleh burung Garuda itu bunyinya Bhinneka Tunggal Ika. Terjemahan terbarunya adalah persatuan dalam keberagaman. Meskipun beraneka ragam, kita tetap bersatu. Mudah-mudahan, amin. Oke, kembali lagi ke surat Nabi Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 27. Di sana walaupun panjang lebar sampai 72 ayat, bukan 1 sampai 27 ya. Surat Nabi Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 72 ayat sampai 72. Itu tadi sudah saya sebutkan, intinya adalah pemujaan berhala. Segala sesuatu yang sifatnya dunia, yang dibikin oleh manusia, dijadikan Tuhan, disembah. Itu. Padahal sebenarnya tidak hanya begitu cara supaya dikatakan pemujaan berhala, tidak hanya sebatas seperti itu. Kita melihat orang yang secara ekonomi bergelimangan harta, kemudian kita melihat yang satunya lagi yang hidupnya sederhana. Kita menjadikan yang bergelimangan harta ini sebagai panutan, dan menganggap yang hidupnya sederhana ini biasa-biasa saja karena kita pikir sama dengan kita. Tidak ada alasan, tidak ada bukan alasan sih, secara refleks, memang tidak ada istimewanya gitu kan, sama dengan kita gitu, ataupun di bawah kita. Itu menurut saya sudah termasuk pemujaan berhala. Sudah jelas ada banyak perikop yang membahas tentang hal itu. Tidak pernah dikatakan harta menyelamatkan orang dari maut, harta membawamu ke surga. Tidak pernah. Yang sering dibahas itu kebenaran. Kalian jabarkan sendiri. Itu salah satunya. Pemujaan berhala dalam konteks yang lebih luas sangat mempengaruhi nilai sosial, pemikiran kita sehari-hari, pandangan hidup kita, dan perlakuan kita terhadap orang lain. Berangkat dari satu kata, memuja, dua kata ya, memuja berhala. Itu sangat berpengaruh terhadap tindakan kita ke orang lain, pemikiran kita menyikapi hari depan, pemikiran kita hari ini,
Kan ada kata-kata bijak bilang, saya lupa ya. Kalau tidak salah begini bunyinya, keyakinanmu hari ini akan mempengaruhi keputusanmu, dan keputusan itu selanjutnya akan mewarnai kehidupanmu. Maka di dalam Roma pasal 14 ayat 22 disebutkan, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Kemudian lanjut, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kalau mau diringkaskan dalam bahasa saya, ayat Roma 14:22 ini dua kata, empat kata ya, persetan apa kata orang. Persetan apa kata orang. Karena setelah saya pikir-pikir, dan ini menjadi bagian dari prinsip hidup saya, yang terutama dalam hidup itu bukan apa kata orang, tetapi apa kata hati. Kalau kita mau mengikuti apa kata orang, prinsip hidup orang itu, cara pandang orang dalam menyikapi hidup itu beda-beda. Mau kita ikuti, sama saja kita menggorok leher kita sendiri dengan parang. Si A mengharapkan kita begini, si B begini, si C begini. Mampu? Apakah kamu mampu? Maka di dalam Roma pasal 14 ayat 22 disebutkan, ada kata di hadapan Allah. Maksudnya kebebasan yang kita lakukan, prinsip-prinsip yang kita miliki itu harus berdasarkan kehendak yang di atas. Harus sesuai dengan nilai dan norma kebenaran mutlak. Salah satunya firman Tuhan. Salah duanya adalah nilai dan norma sosial serta konstitusi atau undang-undang dasar. Kita tidak perlu memikirkan apa kata orang, tapi kita tetap menghargai, menghormati, tidak merugikan orang. Selama itu membuat kita bisa menikmati hidup, bisa mensyukuri hidup, ya sudah, lakukan saja. Jangan terlalu sibuk dengan apa kata orang. Jangan pernah memberi kesempatan kepada orang untuk menjadi kendali di dalam hidup Anda ya, kawan-kawan. Saya yakin kalau kita memperlakukan hal itu untuk mereka, mereka tidak akan pernah memberi kesempatan untuk kita. Coba tes, kau atur hidup orang yang di sebelahmu itu, tetanggamu misalnya. Penilaian manusia ini beraneka ragam berdasarkan prinsip hidup dia. Prinsip hidup ini kan dipengaruhi oleh pengalaman, dipengaruhi oleh pengetahuan, dipengaruhi oleh kondisi yang sedang dia hadapi. Pengalaman dia begini, yang dia ketahui begini, yang sedang dia rasakan begini. Intinya berasal dari panca inderanya.
Sementara kita punya badan beda. Dia juga punya panca indera, kita juga punya panca indera. Apalagi kalau jelas lingkungannya beda. Dia tinggal di sana, kita di sini. Lalu dia memaksakan kita harus menerapkan apa yang menjadi keyakinan dia selama ini. Dan menjadi prinsip hidup dia paksakan untuk kita. Ya kalau dia mengejek atau menghina ataupun menyalahkan kita, itu kan memaksa kita, gitu. Tidak boleh seperti itu. Apalagi kalau saya kaitkan dengan kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 15. Itu perkataan Yesus. Dan juga di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 8 ayat 15 kan berbunyi, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Yesus loh yang ngomong kayak gitu. Kamu siapa? Hah? Kamu itu siapa mau menghakimi orang lain? Yesus saja tidak pernah menghakimi orang. Kemudian Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Di sana disebutkan, janganlah kamu menghakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kawan-kawan ya, ukuran kita itu beda dengan ukuran orang. Jangan pernah kita meminjam ukuran orang untuk kita, atau kita memaksa orang menggunakan ukuran kita. Tidak akan pas. Baju saja, kalau kita pakai baju orang yang badannya lebih besar dari kita, tidak bisa. Atau lebih kecil dari kita, tidak bisa. Karena itu ada pepatah orang bijak ya, orang Malaysia. Bukan orang Malaysia sih, orang Indonesia juga punya. Intinya bunyinya begini, ambil baju, ukur di badan sendiri. Kalau di Malaysia bilang, tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya selera. Ya kalau kita dengan kondisi seperti kita saat ini, kita merasa nyaman, dan itu yang kita mampu, itulah kita tidak perlu si ini kayaknya lebih enak, coba saya bisa seperti ini, coba saya bisa begini. Dan satu lagi ya kawan, orang punya prinsip, orang punya keyakinan, tapi dia juga bukan Tuhan. Dia juga manusia yang punya kelemahan. Ketika kita melihat dia, walaupun dia punya prinsip, punya keyakinan, punya apalah, dia butuh pertolongan, misalnya minta rokok gitu, bukan berarti prinsip dia itu salah, terbukti dengan merugikan kita. Dia minta rokok ke kita, ya kalau kita mau kasih gitu. Emang kamu yang punya prinsip, katamu lebih hebat, itu kamu tidak pernah perlu bantuan orang? Mantap sekali kamu kalau begitu. Bagus di surga sana kamu, tidak selagi tinggal di dunia. Sehebat apapun orang, dia akan mengalami suatu titik di mana dia akan membutuhkan, walaupun secara materi dia kuat ya, dia akan membutuhkan orang lain. Membutuhkan seorang yang menguatkan semangat dia, membutuhkan orang yang mendengarkan keluhan dia. Sehebat apapun dia, presiden kah, siapakah,